Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita memasuki perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita harus mengingat terlebih dahulu materi prasyarat, yaitu teorema Pythagoras. Masih ingat nggak sih bagaimana bunyi atau dalil mengenai Pythagoras? Ya, benar sekali. Jadi, teorema Pythagoras yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat siku-sikunya. Jadi, teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, misalnya kita mempunyai segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya berada di B. Maka, di sini AC disebut sebagai sisi miring, sementara AB dan BC disebut sisi siku-sikunya. Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras tadi, untuk mencari sisi miring berarti kuadrat dari AC sama dengan jumlah kuadrat siku-sikunya atau jumlah kuadrat dari AB dan BC. Sehingga dapat kita rumuskan sebagai AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga dalam mencari AC kita tinggal mengakarkan saja. Nah, sehingga dari teorema ini, jika yang diminta nanti bukan sisi miringnya melainkan sisi siku-sikunya, maka akan menjadi seperti ini. Kalau kita mencari AB kuadrat, maka rumusnya AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sementara yang ditanya BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi, sisi miring dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain. Nah, itu dia sekilas penjelasan mengenai teorema Pythagoras. Jadi, kita tidak akan membahas mengenai teorema Pythagoras secara detail karena teorema Pythagoras ini sudah pernah kita pelajari sejak kelas 6 SD. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penamaan sisi. Nah, dalam segitiga siku-siku ini, dimisalkan ada segitiga siku-siku A, B, C. Kemudian untuk siku-sikunya berada di titik B. Maka sesuai dengan teori tadi bahwa AC adalah sisi miring, sementara AB dan BC merupakan sisi siku-sikunya. Karena dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sisi siku-siku AB dan BC ini akan dibedakan menjadi sisi depan dan sisi samping. Untuk penamaannya kita sesuaikan dengan sudut acuannya. Karena pada segitiga ini B adalah sudut siku-siku, maka sudut acuannya bisa A dan bisa C. Oke, jadi misalkan kita menggunakan sudut acuan di A, maka AC disebut sisi miring, BC disebut sisi depan, dan AB disebut sisi samping. Sedangkan jika sudut acuannya berada di sudut A, maka AC disebut sisi miring, AB disebut sisi depan, dan BC disebut sisi samping. Begitulah penamaan sisi pada segitiga siku-siku. Sedangkan jika sudut acuannya berada di sudut C, maka AC disebut sisi miring, AB disebut sisi depan, dan BC disebut sisi samping. Begitulah penamaan sisi segitiga pada segitiga siku-siku. Berikutnya, misalkan ada segitiga ABC, akan tetapi orientasinya agak berbeda sedikit dari yang tadi. Akan tetapi di sini sudut siku-sikunya berada di B. Jika titik acuannya berada di sudut A, maka sisi miringnya yaitu AC, sisi depannya BC, dan sisi sampingnya yaitu AB. Kemudian contoh satu lagi. Jika ada segitiga ABC,
kemudian sudut siku-sikunya berada di C, sedangkan sudut acuannya berada di B. Manakah yang termasuk sisi miring? Apakah AC, BC, ataukah AB? Nah, yang perlu kita ingat adalah sisi miring merupakan sisi di depan sudut siku-siku. Maka kita lihat gambar di atas. Yang berada di depan sudut siku-siku AB itu menjadi sisi miring. Jadi, sisi miring dalam segitiga ABC yaitu AB, kemudian sisi depannya AC, dan sisi sampingnya yaitu BC. Selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri. Yang namanya perbandingan pasti ada hal yang akan dibandingkan. Dalam perbandingan trigonometri ini yang kita bandingkan adalah sisi-sisinya. Dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang kita bandingkan yaitu sisi miring, sisi depan, dan sisi samping, sehingga nanti akan mendapatkan 6 perbandingan trigonometri. Perbandingan yang pertama ada yang namanya sinus atau yang biasa disebut dengan sin. Nanti penamaannya disandingkan dengan sudut acuannya. Kalau acuannya sudut A, maka kita sebut dengan sin A atau sinus A. Jika sudutnya alfa, kita sebut dengan sin alfa. Jadi, sinus atau sin merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring, atau kita singkat dengan sin demi. Seterusnya yang kedua yaitu kosinus, atau biasa disebut dengan cos, merupakan perbandingan dari sisi samping dibagi sisi miring, atau kita singkat dengan kosami. Untuk perbandingan yang ketiga yaitu tangen atau biasa disebut dengan tan, merupakan perbandingan dari sisi depan dibagi sisi samping, atau yang biasa kita singkat dengan tandesa. Nah, dari ketiga perbandingan ini yaitu sin demi, kosami, dan tandesa bisa kalian jadikan sebagai acuan untuk mengingat perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, berikutnya selain sinus, kosinus, dan tangen, ada kebalikan dari ketiganya, yaitu yang pertama kosekan atau biasa disingkat dengan CSC atau kosek, merupakan perbandingan dari sisi miring dibagi sisi depan. Nah, kosekan ini merupakan kebalikan dari sin atau menjadi 1 per sin, sehingga yang awalnya sin merupakan sisi depan per sisi miring, kita balik menjadi sisi miring per sisi depan. Untuk yang kedua yaitu sekan atau yang biasa kita singkat dengan sek, merupakan seperkos, sehingga nanti perbandingannya menjadi sisi miring per sisi samping. Dan yang terakhir adalah kotangen atau disingkat dengan cot. Cot merupakan kebalikan tangen, sehingga nanti perbandingannya menjadi sisi miring per sisi depan. Dan sekarang contoh, misalkan ada segitiga ABC, kemudian siku-sikunya berada di B. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita memakai acuan di sudut C, berarti AC merupakan sisi miring, AB sebagai sisi depan, dan BC merupakan sisi samping. Kalau yang diminta sin C itu depan per miring. Jadi, depannya yaitu AB dan miringnya AC. Maka, sin C yaitu AB per AC. Kalau misalnya yang diminta cos C, cos adalah samping per miring. Jadi, untuk sampingnya yaitu BC
dan miringnya AC, maka cos C yaitu BC per AC. Jika yang diminta tan merupakan depan per miring, jadi depannya AB sedangkan sampingnya BC, maka tan C adalah AB per BC. Berikutnya, kalau yang diminta kosekan adalah kebalikan dari sin, maka kita tinggal balik saja dari AB per AC menjadi AC per AB. Jadi kosekan C yaitu AC per AB. Jika yang ditanya sekan merupakan miring per samping. Jadi miringnya yaitu AC dan sampingnya adalah BC. Maka sekan C yaitu AC per BC. Dan untuk yang terakhir yaitu jika yang diminta kotangan, sedangkan kotangan yaitu samping per depan. Jadi kotangan C yaitu BC per AB. Nah, itulah perbandingan trigonometri. Akan tetapi jika nanti sudut acuannya berada di A, jika yang ditanya sin A, sedangkan sin A yaitu sisi depan per sisi miring. Jadi sisi depannya yaitu BC, sedangkan sisi miringnya yaitu AC. Jadi sin A yaitu BC per AC. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi misalkan ada segitiga ABC untuk sudutnya berada di titik B, dan untuk panjang AB-nya yaitu 2, panjang BC-nya 4, dan panjang AC-nya yaitu 5. Nah, panjang ini kita sesuaikan dengan teorema Pythagoras. Nah, kalau kita sekarang diminta untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka nanti bisa kita tinjau dari sudut A dan sudut C. Nah, misalkan pertama kita akan tinjau dari sudut A, maka perhatikan sisi-sisinya terlebih dahulu. Dengan acuan sudut A berarti sisi depannya yaitu 4, sisi sampingnya 2, dan sisi miringnya yaitu 5. Sedangkan jika kita tinjau dari sudut C, maka sisi depannya 2, sisi sampingnya 4, dan sisi miringnya yaitu 5. Nah, sehingga dari nilai-nilai ini, sin A merupakan sisi depan per sisi miring, dia akan menjadi 4/5. Sedangkan cos A, yaitu sisi samping per miring, akan menjadi 2/5. Dan tan A, yaitu depan per samping, maka menjadi 4/5. Berikutnya yaitu kosekan 5/4, sekan 5/2, dan kotangan A 2/4. Jika kita tinjau dari sudut C, maka sin C sama dengan 2/5, cos C 4/5, tan C sama dengan 2/4, kosekan C sama dengan 5/2, sekan C sama dengan 5/4, dan kotangan C sama dengan 2/4. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Berapakah nilai dari sin alfa? Misalkan ada segitiga ABC, kemudian salah satu sudutnya dikasih nama dengan sudut alfa. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan sin dari sudut alfa. Jika kita berpatokan pada sudut alfa, berarti 15 menjadi sisi miring, 10 menjadi sisi samping. Sementara sisi depannya belum diketahui panjangnya, maka kita akan misalkan dengan X. Nah, karena kita diminta mencari nilai sin alfa, maka kita akan membutuhkan panjang nilai dari X, sehingga nanti sinnya yaitu X/15. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai X dengan menggunakan teorema Pythagoras. Karena X adalah segitiga siku-siku, maka nanti kita tinggal mengkuadratkan 15
dikurangi dengan kuadrat 10. Sehingga nilai X sama dengan akar 15 kuadrat min 10 kuadrat. Hasilnya 225, sedangkan pangkat 10 kuadrat yaitu 100. Jadi akar 225 dikurangi 10 sama dengan akar 125. Jadi akar 125 yaitu 5 akar 5. Maka nilai X ini adalah 5 akar 5. Jadi sisi depannya yaitu 5 akar 5. Sehingga sin alfa sama dengan sisi depan per miring sama dengan sisi depannya 5 akar 5, sedangkan sisi miringnya 15. Maka sin alfa yaitu 5 akar 5 per 15. Berikutnya yaitu contoh soal ketiga. Diketahui sinus dari sebuah sudut adalah 3/4, maka tentukan kosinus dan tangen dari sudut tersebut. Kalau ada soal yang seperti ini, maka kita harus menggunakan bantuan dari segitiga siku-siku. Kemudian nilai 3/4 kita analisis. Karena yang diketahui sin sebuah sudut, kemudian untuk sudutnya kita misalkan saja dengan sudut alfa. Tidak harus sudut alfa ya, kita bisa misalkan beta, theta, sudut A, sudut B, sudut C, dan lain sebagainya. Karena nama sudutnya tidak ditentukan, kita menggunakan sudut alfa. Jadi sin alfa sama dengan 3/4. Sin itu adalah depan per miring. Maka dari nilai ini kita dapat analisis bahwa sisi depannya 3, sisi miringnya 4. Karena yang ditanya segitiga siku-siku, berarti akar 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi X merupakan sisi miring sisi samping yang kita cari. Jadi X sama dengan akar 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Kemudian untuk nilai 4 kuadratnya yaitu 16, sedangkan 3 kuadrat 9. Jadi akar 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 16 dikurangi 9. Maka hasilnya yaitu akar 7. Karena akar 7 tidak bisa kita akarkan, maka kita biarkan saja. Maka dapat kita ketahui bahwa sisi sampingnya adalah akar 7. Nah, sekarang kalau yang diminta kosinus dan tangen, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Untuk yang pertama yaitu kosinus. Kosinus sama dengan sisi samping per sisi miring. Untuk sisi sampingnya yaitu akar 7, sedangkan sisi miringnya 4. Jadi cos alfa sama dengan akar 7/4. Untuk yang kedua yaitu tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya 3 dan sisi sampingnya akar 7. Jadi tan alfa sama dengan 3 per akar 7. Jadi hasilnya yaitu cos alfa sama dengan akar 7/4, sedangkan tan alfa sama dengan 3 per akar 7. Sekian penjelasan pada kali ini. Jika ada kesalahan baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.